Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 2011050200003. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan yang berisi tentang konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Sebelum masuk ke dalam penjelasan konsep dasar ekonomi Islam, kita perlu mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan berbagai sumber daya, baik dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain yang jumlahnya terbatas. Definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis sama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu merupakan sumber hukum yang abadi dan asli. Yang kedua yaitu As-Sunnah, yakni segala sesuatu yang disandarkan atau disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Al-Ijma atau yakni kesepakatan para ulama. Yang keempat yaitu Al-Qiyas, yakni penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama yakni Tauhid. Tauhid yaitu pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu As-Siddiq dan amanah. Yang ketiga yakni mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat Al-Adalah atau keadilan, yang merupakan suatu prinsip demokrasi dalam Islam. Yang kelima yaitu At-Tawazun atau keseimbangan, merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Yang keenam yaitu At-Tawun, yaitu tolong menolong dalam kebaikan antara sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara semuslim atau seiman. Penjelasan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Yang pertama yaitu ada maisir. Maisir atau perjudian yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Yang kedua yaitu gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu riba, yaitu pengambilan tambahan dan harta pokok atau modal secara batil. Penjelasan yang terakhir yakni karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak.
Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir yaitu zakat. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.